Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua kah? Alhamdulillah sehat semua ya murid-murid Bapak. Oke, seperti janji Bapak kemarin ya, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk ya? Oh, masuk semua ya? Oke, karena semuanya udah masuk, jadi Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Oke, kita masuk ke materinya ya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, hewan laut, tumbuhan, gas, minyak, pasir, bebatuan, air, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, tentang jenis-jenis sumber daya alam. Bapak sekarang pengen tanya, siapa yang tahu tentang jenis-jenis sumber daya alam? Oke, bener. Sumber daya alam hayati. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebutkan oleh teman kalian yaitu sumber daya alam hayati. Sini Bapak akan jelaskan tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Oke, di sini Bapak akan kasih contoh sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan, seperti bahan pangan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, bahan sandang, bahan peralatan rumah tangga untuk membantu kegiatan sehari-hari, produk kesehatan dan perawatan tubuh. Sedangkan sumber daya alam dari hewan juga ada bahan pangan, bahan sandang, dan juga produk kesehatan. Oke, kita lanjut ke pengertian sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati umumnya dimanfaatkan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga, seperti bahan bangunan untuk fondasi rumah dan juga peralatan rumah tangga. Oke, kita lanjut ke manfaat sumber daya alam untuk kehidupan masyarakat. Di sini ada yang tahu nggak manfaat sumber daya alam untuk kehidupan masyarakat? Oke, baiklah Bapak jelaskan ya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Dan ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung, seperti kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, adapun aspal yang harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sini ada yang tahu nggak cara melestarikan sumber daya alam itu kayak gimana? Oke, untuk melestarikan sumber daya alam kita harus menjaga pelestarian tanah, pelestarian air, pelestarian hutan, pelestarian barang tambang, pelestarian hewan air. Di sini ada yang bisa nyontohin nggak? Pelestarian air itu kayak gimana?
Oke, benar. Pelestarian air, kita menjaga biar air yang kita pakai tidak tercemar seperti air sungai. Kita nggak boleh membuang sampah ke sungai agar air yang kita pakai terjaga. Oke, materi terakhir, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Di sini ada yang tahu nggak sumber daya alam yang dapat diperbarui? Oke, benar yang diomongin teman kalian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Artinya, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini memiliki jumlah yang tak terbatas, juga bersifat dapat didaur ulang seperti air, matahari, tanah, tumbuhan. Mereka bisa didaur ulang seperti tanah kan. Kita memanfaatkan tanah untuk membangun fondasi rumah. Oke, kita lanjut ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ialah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan pasti habis, yang harus diolah dengan ukuran tertentu seperti batu bara, gas, minyak bumi, dan lain-lain. Oke, ada yang tahu penyebab kelangkaan sumber daya alam itu apa? Kelangkaan sumber daya alam diakibatkan oleh kelebihan jumlah manusia yang tinggal di bumi, pengolahan lahan pertanian yang buruk, deportasi hutan, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, dan polusi manusia yang banyak. Oke, itulah materi yang Bapak sampaikan. Di sini Bapak ada tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu carilah daerah penghasil minyak dan gas yang terbesar di Indonesia. Itu soal untuk minggu depan. Oke, di sini Bapak akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya ya. Oke, itulah Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.